Makanan yang lezat itu akan terasa enak kalau kita menikmatinya ketika lapar, bukan ketika kenyang, teman-teman. Hidup itu adalah proses. Ibarat kita bersekolah, sekolah itu ada batasnya. Dan juga siapa yang bersekolah dengan baik, belajar dengan baik, dia pasti akan menikmati hasilnya ketika dia lulus. Sama dengan kita hidup di dunia, hidup itu hanya sementara. Kadang orang hidup 60 tahun, 70 tahun, setelahnya masa hidup mereka akan habis, akan berakhir. Bahkan kadang ada yang masa hidupnya nggak sampai 40 tahun. Lantas apa yang kita kejar dan apa yang kita banggakan kalau pada akhirnya semua akan hilang? Pangkat, jabatan, kecantikan, harta, semuanya. Yang tersisa hanyalah sejarah. Sejarah kalau si ini dulu semasa hidupnya pernah kaya. Si itu dulu semasa hidupnya pernah jadi pejabat, pernah jadi presiden misalkan. Nah, semua kenangan itu hanyalah sebuah sejarah. Dan kita yang sudah pergi nggak akan pernah tahu kita dibicarakan orang atau kita disanjung orang, sebab kehidupan kita sudah berbeda dan lambat laun orang pun akan lupa dengan kita. Yang terpenting saat ini sebenarnya adalah bagaimana mempersiapkan diri di kehidupan berikutnya. Maka kita harus melakukan kebaikan sebanyak mungkin, karena apapun agama kita, saya yakin pastinya semua percaya bahwa kebaikanlah yang akan menolong kita. Oleh sebab itu, untuk bisa menikmati hidup, syarat yang pertama adalah kita haruslah menyadari bahwa hidup itu tidak abadi. Pasti akan ada batasnya. Tentunya kita harus bersyukur dan menikmati masa-masa hidup kita ini. Karena kalau kita lemah dan gak semangat untuk hidup, ya sama saja artinya kita menyia-nyiakan kehidupan yang dikasih Tuhan ke kita. Padahal semasa kita hidup, masih banyak peluang untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Misalkan kita mau kaya, ya kita harus bekerja keras. Atau kita mau mendapatkan jabatan, ya kita juga harus menjalani banyak proses dan semuanya nggak ada yang instan. Namun selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita pasti akan memiliki banyak peluang untuk mendapatkan itu semua. Makanya jangan menyia-nyiakan hidup kita. Selanjutnya sebenarnya ada pemahaman sederhana tapi bermakna yang harus kita pikirkan. Apa itu? Jadi itu adalah konsep menikmati. Misalkan contohnya kita makan ya. Jadi kalau kita nggak lapar, kita pasti nggak akan tahu betapa enaknya makanan itu. Bayangkan aja misalkan sekarang kita kenyang, kemudian kita ditawarkan makanan lagi. Maka sebagaimanapun enaknya makanan itu nggak akan pernah bisa kita nikmati. Makanan yang lezat itu akan terasa enak kalau kita menikmatinya ketika lapar, bukan ketika kenyang, teman-teman. Atau contoh lainnya misalkan, kita sekarang sudah punya mobil. Kita sudah lama nih punya mobil itu. Rasanya pasti akan berbeda dengan dulu sebelum kita punya. Jadi sebenarnya keindahan hidup itu ada di mana sih? Apakah keindahan hidup itu ada di saat kita mendapatkan apa yang kita mau? Kalau memang kebahagiaan itu letaknya ada di saat kita mendapatkan apa yang kita mau, kenapa kita nggak pernah puas? Seolah-olah terus ingin yang lain. Dulu ingin HP misalkan, setelah punya HP malah ingin motor. Setelah punya motor, ingin mobil. Jadi keindahan dan kebahagiaan hidup itu nggak akan ada habisnya kalau dinilai dari keinginan. Namun kalau kita nilai dari rasa syukur, pasti akan terasa indah. Lauk sederhana aja meski cuma tahu dan tempe, kalau kita syukuri akan terasa nikmat dan indah. Apalagi kita sambil membayangkan betapa banyaknya orang di luar sana yang kadang makan 3 kali sehari aja sulit. Jadi kalau kita senantiasa bersyukur, maka kita pasti akan melihat ke bawah, melihat orang-orang yang jauh lebih susah dibandingkan dengan kita. Dan sejatinya di sanalah letak kebahagiaan dan keindahan hidup.
Jadi itulah teman-teman ya, cara bagaimana kita bisa menikmati hidup kita, yakni kita harus pandai di dalam bersyukur. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan selalu salam inspirasi.